Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir nggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu. Ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak maafkan karena mangkel. Mangkel itu ya mangkel dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf. Insya Allah kamu akan menjadi ringan. Assalamualaikum, halo sobat semua, kembali lagi di Gus Baha Daily Channel. Seperti biasa kami akan selalu menyajikan kajian ilmu dan nasihat dari Gus Baha spesial untuk Anda. Kali ini kita akan ngaji bareng Gus Baha spesial Hari Raya Idul Fitri dengan tema di bulan Syawal ini mari kita melatih diri untuk saling memaafkan. Semoga berkah dan bermanfaat, dan dari admin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menyaksikan. Supaya ada kepastian referensi, saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi. Saya akan baca dua kitab, yaitu Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab pegangan Mbah Maimun dalam berthariqah. Di situ diceritakan, saya baca aja supaya jelas untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini. Dan di halaman 27262 di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu badal ulama yakul, ada seorang ulama bercerita, Istado Majusiun Ibrahim al-Khalil. Ada orang Majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala, kata Nabi Ibrahim, bisyarti antus lima, dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang Majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam, terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim, fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi Majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja, kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang Majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita, sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita, dan itu memang nyata, betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya, dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur Allah ya. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh, terus dipegang Nabi. Sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka, dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alaihim, mbok jenengan maksud no mereka, karena mereka sudah melukai engkau, terus sudah biadab sama engkau.
Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa karangannya Qodiyat, judulnya itu Asyifa. Ini lam upas la'anan, saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu'istu da'iyan wa rahmatan, tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, wa rahmatan, dan menjadi rahmat. Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jaruhu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi, Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang sampai 3 kali. Dan Kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci, kenapa engkau gak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nah, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil ya saya datang, itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan, apa-apa itu atas nama Allah, itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin, kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Jadi, misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu, kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat, itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu, insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah takhdab, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil, nggak boleh tidak adil.
Terus Nabi itu dengan senyum bilang, "Fama ya'dilu idza lam adil." Lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil? Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap, dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya, istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Hanya Nabi setelah mengalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara, misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah, itu mentalnya memberi ke negara. Ya itu sama Nabi malah ya sudah, mental memberi itu mental terbaik, nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan orang dulu biasa memberi, lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak geremeng, ini dari mantan heroik jadi mantan heroik, terus sekarang mentalnya jadi sa'il, meminta-minta, itu kan tidak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan nggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biasa aja dia nggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang nggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu, sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah ya namanya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, mentalnya memberi. Karena mentalnya memberi itu nggak gampang kecewa. Tapi kalau mentalnya tamak, didatangi bupati kok nggak ninggalin papa, didatangi gubernur pikirannya gitu, didatangi teman kaya begitu, didatangin apa saja itu kecewa gara-gara punya keinginan yang macam-macam. Tapi kalau mental kita memberi, tersiksa kita kalau tidak bisa memberi ke negara, memberi apa saja. Memberi ke negara ya ikut jaga stabilitas nasional, memberi ke tetangga paling tidak kalau tidak bisa bantu ya tidak ganggu. Ya sudah seperti itu. Jadi memaafkan itu juga dimulai dari ilmu. Misalnya kita memaafkan teman padahal kita jengkel sekali. Dan memaafkan itu ada pahalanya di sisi Allah. Susahnya apa? Kadang kita berpikir enggak, wah kalau tak maafin dia nanti kumo luhur, nanti sombong. Hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Sama hubungan hidup kita ini dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ya kayak tadi. Nah, saya datang ke kamu karena perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kamu. Kok kamu jengkelin kayak apa, saya tetap akan datang. Nah, sama kita baik sama anak juga perintah Allah, baik sama istri perintah Allah, baik sama tetangga perintah Allah. Sehingga nggak perlu dinegosiasi atau dipakai berbanding lurus dengan perilaku manusia. Kalau pakai itu Anda gampang kecewa. Kalau istri sedang ngambek, kamu ikut ngambek. Kalau tetangga sedang tidak baik, kita ikut tidak baik. Bisa kacau bangsa ini. Makanya diantaranya sifat dasar orang baik itu orang yang wadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang yang selalu menanggapi keburukan itu dengan kebaikan. Ini cerita-cerita tentang kebaikan orang-orang dulu. Ketika akhirnya Rasulullah SAW memenangkan kota Mekah dan kota Mekah dikuasai, itu orang-orang yang dulu merangi Nabi, ingin bunuh Nabi, semuanya itu takutnya minta ampun karena takut dibalas. Tapi kemudian Nabi ngendikan ini halaman 75, ma taquluna inni fa'ilun bikum. Apa pendapat Anda kira-kira apa yang saya lakukan terhadap kalian? Karena kalian ini musuhi kita, ingin bunuh kita, dan dulu sangat biadab sekali. Ini pertanyaan Nabi ke orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Itu jawabannya orang-orang Quraisy, orang Mekah itu qalu khairan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau tidak pernah saya saksikan sebagai orang yang bengis, orang yang keras, sehingga kita santai-santai saja ketika engkau menang, karena engkau ini adalah akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau saudara yang terhormat dan keluarga yang terhormat. Terus Nabi menjawab mereka, aku kama qala akhi Yusuf la tasrifa alaikumul yaum
idhabu fa antumut tulaqa. Saya akan mengatakan ke kamu sebagaimana Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Kita tahu kan saudara-saudara Nabi Yusuf ingin membunuh Nabi Yusuf, dicemplungkan ke sumur. Apa saja yang sifatnya biadab pernah dilakukan semua sama saudaranya Nabi Yusuf. Jadi ketika beliau jadi raja di Mesir, semuanya dimaafkan, bahkan dikasih fasilitas luar biasa. Padahal mereka saudara yang sangat biadab. Dan itu pun yang dilakukan Nabi, niru Nabi Yusuf, atau istilahnya ya sama perilaku Nabi. La tasriba alaikumul yaum. Saya menghadapi kalian kayak Nabi Yusuf menghadapi saudara-saudaranya, yaitu memaafkan. Terus izhabu fa antumut tulaqa. Ya sudah, kamu pergi saja, kamu akan terbebas dari tuntutan saya. Jadi ini cerita-cerita tentang betapa baiknya Rasulullah SAW, dan kebaikan itu pula yang harus kita tiru, yaitu dimulai dari memaafkan. Wal afina anin nas. Nah sekarang masalahnya itu orang itu susah memaafkan. Itu sebabnya sederhana, karena hubungan ibadah kamu itu masih dengan makhluk. Kalau makhluk itu kali janggalin, ya janggalin betul. Nah itu Anda berarti didikte oleh makhluk, didikte oleh manusia. Caranya gimana? Kita harus dilatih hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah itu mendikte kita, mengarahkan kita, memandu kita supaya mudah memaafkan. Makanya hubungan dengan istri, dengan itu ya Allah bayangkannya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kamu harus berkawan secara baik. Terus ayat fa in karihtumuhunna. Jika suatu saat kamu benci sama istri kamu karena perilaku tertentu, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi bisa saja di watak yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak. Saya berkali-kali menyontohkan, misalnya punya istri sering marah itu bagus. Kalau istri kamu ramah, setiap lelaki disenyumin, yang pusing juga kamu. Jadi kalau marah itu kan nggak ada yang berani goda, itu saja begitu. Alhamdulillah. Meskipun ya kalau marah terus mungkin suaminya jantungnya terus mati, tapi kan ya maksudnya lihat sisi positifnya. Dulu lama itu begitu. Ada orang berteman sama-sama miskin, terus berteman lagi sama-sama kaya. Setelah sama-sama kaya, yang satu itu jatuh miskin, miskin sekali. Terus setelah miskin, teman-temannya nggak main ke rumahnya. Terus dia diprovokasi oleh orang sekelilingnya. Itu teman kamu yang kaya-kaya biadab sekali, setelah kamu miskin tidak ada yang jenguk kamu. Padahal yang miskin ini sudah jadi buruh boto atau buruh manol di pasar, buruh amal ya. Terus dia mulai menggerundel, wah teman-teman saya nganggur sekali, setelah saya miskin tidak ada yang kesini. Datanglah seorang habib, orang alim, memberi nasihat, bagus gak kesini katanya. Terus kaget kan dia, kenapa? Coba kalau kamu jadi tukang manol gini, mantan bos, teman-teman kamu datang kan jadi tontonan, mendingan lupa. Oh iya ya. Iya kan, misalnya kamu miskin, terus teman-teman kamu tetap datang, pas buruh di orang, pas jadi kernet atau jadi pembantu, betapa malunya. Bagus mana ya? Bagus dilupakan apa bagus diingat? Bagus dilupakan. Jadi orang itu harus melihat sisi bahwa di balik kodok-kodok Allah ini ada hikmah yang kita tidak tahu. Ya sama, misalnya ada perempuan cantik, dulu semua lelaki melihat, bareng saya itu kukulan, bagus dilihat apa bagus enggak coba? Bagus enggak kan? Yang orang kaya dulu naik muka mobil saja nggak mau, bawa handuk saja nggak mau, bawa tas saja nggak mau. Setelah jatuh miskin jadi tukang manol di pasar, tukang angkut barang, terus teman-temannya tetap datang. Mendingan datang apa enggak? Enggak kan, daripada jadi tonton. Nah di sini tuh kearifan ulama, orang tuh harus dilatih. Makanya saya ini ditamani orang ya seneng, enggak ya seneng. Kalau ditamani seneng ya nambahi konco, enggak ya seneng, berarti dosanya enggak diganggu, semuanya tak anggap seneng semua hidup. Jadi apa ya, soalnya semua yang dari awal itu asik, indah sudah. Saya kenal orang ya seneng, enggak kenal ya seneng, sudah sama. Karena Allah sendiri yang tahu hikmah itu. Makanya saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu orang, saya berkali-kali bilang, Imam Syafi'i itu bilang punya teman banyak ya enak katanya, karena dengan punya teman, punya ya teman sosial lah enak. Nggak punya teman ya enak. Jadi saya berkali-kali cerita, ya Imam Syafi'i banyak orang tuh nggak seneng jenengan. Alhamdulillah beneran. Kenapa? Orang arah utang ya. Jadi kalau kamu nggak disenangi orang satu kampung tuh artinya mereka nggak akan utang kamu, pinjam mobil kamu, tapi nggak seneng. Ribet kan? Jadi seneng ya ada hikmahnya, nggak seneng juga ada. Ada lagi yang lapor, Imam Syafi'i, orang yang tadi cium tangan anda, yang hormat anda, di belakang tuh rasani kamu. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti saya wibawa, buktinya depan saya nggak berani kan? Jadi dianggap enteng saja. Jadi orang dulu itu segampang itu melihat fakta. Yaitu ilmu ini yang menjadikan orang itu tidak uring-uringan dari Rasulullah, karena ilmunya luas, nggak gampang emosi.
Ya seperti ini, saya ini kan jam tidur saya kalau saya terganggu ibu-ibu. Tapi anggap saja ini rumah umatnya Kanjeng Nabi. Setelah saya pulang tidak saya ganduli, nanti suaminya tersinggung kan, masa ibu-ibu gitu. Ya sudah kalau mau pulang saja biar suaminya agak cemburu, malah ribet kan. Jadi dianggap enteng saja hidup oleh ulama-ulama dulu karena ilmunya cukup. Makanya Imam Abu Hanifah paling dikenang dalam makalah paling terkenal itu Allahumma, kata Imam Abu Hanifah ketika munajat sama Allah, ya Allah, mandoko bina sodruh falsuduruna ittasaat bih. Orang yang melihat saya itu nggak mampu sehingga dia mangkel, sehingga dia nggak bisa menerima sikap saya, tapi hati saya bisa memaklumi mereka. Misalnya kita kaya, top, banyak yang hasut, ya kita harus maklumi. Di mana-mana orang dihasut itu ya keren. Kalau kamu miskin yang mau ngasut itu siapa? Kalau kamu cantik dihasuti orang harus bangga. Kalau kamu jelek kukulan yang mau ngasuti itu siapa? Harus dimaklumi. Harus dimaklumi, ya biasa aja, ya kan? Misalnya suami jenengan kok sering melihat orang jadi harus dimaklumi, memang suami saya normal gitu. Karena suami sampean terus seneng wong wireng, pukulan, keriting, welek, gitu juga waras ora kan mestinya. Ya tapi sampean nggak siap kan dengan ilmu seperti itu. Jadi ya sudah biasa. Jadi memaafkan itu saya dimulai dari ilmu bahwa hidup kita ini hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pula yang menyuruh kita mudah memaafkan. Tapi kalau Anda memaafkan berdasar hitung-hitungan sosial itu pasti sering tidak maafkan karena mangkel itu ya mangkel dongkol kan, kita pernah dihujat, pernah dibully, pernah disakitin. Jadi kalau kamu ingat itu Allah Ta'ala menyuruh kita kebaikan dan Allah akan berjanji akan membalas orang-orang yang pemaaf, insya Allah kamu akan menjadi ringan. Terus yang terakhir dawai Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah dipenjara, beliau pernah dicambuk karena kebenaran, demi kebenaran. Tapi orang-orang ini semuanya dimaafkan. Ketika ditanya, kenapa engkau maafkan ya Ahmad? Nanti di akhirat itu ada pengumuman. Siapa yang pernah memaafkan temannya muslim, temannya atau tetangganya, silahkan berdiri di atas mimbar ini. Kata Imam Ahmad di riwayat itu, fala yaqumu illal afun. Kemudian yang bisa berdiri hanya orang yang pernah punya reputasi memaafkan. Maka maafkan ini pahalanya besar sekali. Jadi Syawal ini dimulai dari mudah memaafkan, itu wal kaziminal ghaidha wal afina anin nas. Matur nuwun semuanya, dan saya tidak bisa matur banyak karena saya juga sibuk, karena ya ngajar sambil belajar saya itu, supaya yang ganggu juga desanya ada banyak-banyak. Jadi ya sama-sama enak gitu loh. Kalau suami jenengan nunggu juga nunggunya nggak lama-lama. Jadi entah masih ditunggu tanda ya tidak tahu saya, tapi kan khusnudan lah, masih banyak yang nunggu gitu, masih keluarga maksudnya banyak yang nunggu. Jadi saya mohon latihlah hidup secara ikhlas. Ikhlas itu apa-apa demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu bedanya Islam dengan yang lain. Maksudnya orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak beragama itu hukum sosial kan segala-galanya. Bedanya yang beragama sama yang tidak beragama. Tapi kalau orang beragama itu pikirannya Allah. Jadi tentang berbaik sama tetangga saja, karena mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Jika buat tetangga itu tidak balas baik, kita inginnya juga tetap baik karena berdasar perintahnya Allah. Buat anak sampean beling tetap ingin baik karena itu perintah Allah. Tapi kalau sampean berdasar manusia, lapo tak sangoni nakal, lapo tak api orang apik be aku, nanti kacau, bangsa ini bisa kacau karena semuanya didikte sesama makhluk. Makanya Islam itu mengajarkan apa? Kebaikan sosial pun karena berdasar perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur, wa salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'in. Allahumma ya waj'alna mutawadina fika mutahabina fika ya Allah, waj'alna mimma yansuru dinakal qawim. Allahumma ja'alna aminin mutmainin alladzina la khaufun alaihim wa la yahzanun, warzuqna sidatal qawli wal fi'al, warzuqna ri'ayatal hifz. Allahumma ya Allah ir'abam ya Allah ra'iyata Indonesia wa mahfathum war'ahum bi'ainiratik. Allahumma ya ilahana ya Allah urzuqna rizqan halalan wasi'an barakan indik, warzuqna ya wa tuma'ninatal qalbi ya Allah ma'ana wa fina ya Allah, barik lana ma'a jiranina wa ma'aduyufina wa ma'ala alimina wa ma'alimina innaka ala kulli syai'in qadir wa annakal haqqus samad waj'alna ghani min salimin mu'afin min kulli balai dunya al akhirah. Nas'aluka ya wa'alafa al-afiyah lana wa li ahli Indonesia ya wa'amatan wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.